Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, haleluya. Dingin hujan ya hari ini ya, waduh lebat banget gitu ya. Bapak Ibu, salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada, haleluya. Seperti biasa kita masuk dalam pujian, terus ya menyembah Tuhan, terus duduk manis dengar firman-Nya. Mulai, haleluya. Mari kita bersama-sama, kita bersatu hati, kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Kehadiran. Mari kita merasakan ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk lebih lagi. Mari kita terus masuk dalam hadirat-Nya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan di hadapan takhta kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Bagimu Allah yang mulia, saudaranya. Amin Tuhan Yesus, terima kasih. Amin, hanya dengan darah-Mu Bapa dosa kami telah Kau tebus. Amin, amin. Kasih-Mu, terima kasih Bapa. Kasih-Mu terus mengalir. Aku masuk ke hadirat-Mu, persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Amin, amin. Engkau yang melayakkan kami Tuhan untuk menghampiri takhta kudus-Mu Bapa. Amin, amin. Hanya kekudusan Tuhan yang melingkupi, menaungi kita semua. Amin. Haleluya. Kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
memulihkan hidupku. Sungguh Tuhan, hidup setiap anak-anak-Mu dipulihkan oleh aliran kuasa-Mu Bapa, oleh aliran kuasa yang dari surga menjamah setiap mereka Bapa. Amin, amin. Kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, mari kita sembah Dia. Sungguh Bapa, kami Kau jadikan ciptaan yang baru hanya oleh kuasa darah-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapa. Kau jadikan kami ciptaan yang baru Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau menjadi kesaksian kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Kau jadikan kami ciptaan-Mu yang baru Bapa. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Kami adalah orang-orang pilihan Bapa. Ketika Engkau yang memilih kami, Kau sertakan Roh Kudus-Mu buat kami. Pimpin kami terus Bapa, untuk melangkah maju bersama dengan Engkau. Dimengertikanlah kami Bapa dengan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah iman kami Tuhan tidak hanya semata-mata kaki, tetapi biarlah kami beriman penuh Tuhan sampai sekujur tubuh kami, bahkan lebih dari itu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah Engkau lebih lagi di dalam tubuh, jiwa dan roh kami serta pikiran kami ini. Haleluya, haleluya. Kami mau duduk manis Bapa untuk menyambut kebenaran firman-Mu yang selalu Kau ajarkan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan ya. Di sini saya memberikan judul perjalanan dimulai. Berarti perjalanan dimulai itu awal kita membuka pintu dan kita masuk di sana dan kita akan berjalan. Nah, di sini berbicara tentang iman. Kalau saudara memiliki iman sebesar biji sesawi saja, saudara dapat memindahkan gunung. Nah, gunung apa itu? Gunung-gunung persoalan, gunung masalah, dan gunung sakit penyakit. Bagaimana Bu caranya? Di sini saya mengajarkan ada beberapa kesaksian. Ada kesaksian, saya ambil dari satu kesaksian aja. Ada seseorang ini bukan orang yang percaya Tuhan. Begitu sukarnya ya kalau orang itu nggak punya iman percaya kepada Kristus, kepada Tuhan. Hidupnya ya biasa-biasa aja. Tetapi saya sangat mengamati beliau. Pada suatu ketika saya berjumpa dengan beliau, ternyata iman beliau itu bertumbuh dengan luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Tidak kebetulan beliau ketemu dengan saya dan saya selalu membimbing dia dengan firman Tuhan. Yang bagi manusia itu sangat mustahil, tetapi saya percaya di dalam firman itu menghidupi. Dan seseorang ini dia bertumbuh, akhirnya
dengan firman, terus dia mengikutinya, dia masuk dalam pujian, dia masuk dalam penyembahan. Dan orang ini paling teratur membaca kitab suci. Tapi mau saya katakan bahwa kitab suci itu bukan cuma dibaca dan disimpan, tetapi biarlah kitab suci itu dibaca dan direnungkan siang dan malam. Yuk kita masuk dalam 2 Petrus ya. Di sini saya mengambil dari 2 Petrus 1 ayat yang kelima, kita baca mulai dari ayat yang kelima saja sampai ayat yang ke-11. Di sini pokok yang saya ambil dari kesaksian orang ini tadi. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Bagaimana Bu itu caranya untuk menambahkan? Ayo kita buka di dalam 1 Tawarik. Ini kunci, Bapak Ibu bisa mencatatnya. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. 16 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi selalu merindukan Tuhan. Amin. Saudara harus merindukan Tuhan. Saudara kalau tidak mencatat ayatnya tidak apa-apa, tetapi yang mau saya ajarkan bagaimana cara untuk menumbuhkan iman percaya yang dengan sungguh-sungguh kuat dan bisa, dan saudara akan mengalami mujizat-mujizat yang besar. Ayo. 1 Tawarik itu ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, kekuatan Tuhan. Carilah wajah Tuhan selalu. Jadi senantiasa mencari wajah Tuhan. Jangan mencari wajah saya, tetapi carilah wajah Tuhan. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Nah, di sini dikatakan tetaplah berdoa. Amin. Jadi mencari wajah Tuhan, menyembah, memuji, menyembah dan berdoa. Nah, yang ketiga, pembacaan Alkitab dan doa menolong. Untuk itu kita, yang ketiga, kita harus bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan, berdekat dengan Allah dan bertahan terhadap setiap godaan dan godaan. Iblis tidak mau tinggal diam, tetapi iblis selalu mengoncangkan iman percayamu. Ketika imanmu mulai goyah, iblisnya masuk. Tetapi di sini saya mau ajarkan, kita baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. 119 ayat yang ke-11. Nah, di sini dikatakan dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Nah, kita simpan apa yang Tuhan pernah janjikan kepada saudara, simpan itu supaya saya, saudara jangan berdosa terhadap engkau. Kalau saudara tidak percaya dengan janji Tuhan, itu saudara sudah berdosa. Tetapi ketika kita menyimpan janji Tuhan dan kita percaya, saudara pasti diberkati. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Di sini dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Roh saudara nurut tetapi dagingnya lemah. Rohnya ya, dagingnya ngelemprek. Gitu ya, rohnya menyala-nyala, aku mau memuji Tuhan, tetapi dagingnya aduh kok kesel ya apa ini arisan belum bayar, cicilan mobil belum, cicilan apa belum, dagingnya lemah. Tetapi firman Tuhan ingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena Tuhan tahu bahwa roh saudara itu kuat tetapi dagingmu sungguh lemah. Jadi kita harus waspada, kita harus terus berjaga-jaga. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11, Efesus 6 ayat yang ke-11 di sini dikatakannya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi ketika saudara mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara memakai perlengkapan senjata Allah itu, kita pakai mantel, kita pakai anti dingin, kita pakai topi dan yang lainnya. Jadi udara yang sangat menyengat dinginnya, misalkan di atas gunung menyengat sekali kedinginannya, saudara tidak sampai
pingsan, tetapi saudara tetap kuat, saudara tetap bertahan. Masalah persoalanmu boleh datang dengan banyak, tetapi ketika engkau mengenakan baju sirap, mengenakan ketopong keselamatan, memakai kasut kerelaan, dan saudara memiliki pedang roh, saya yakin sampai pada akhirnya saudara mampu untuk berperang. Jadi jangan karena masalah persoalan itu, karena pandemi seperti ini, saudara keok, tetapi biarlah saudara tetap kuat dan tetap semangat. Amin. Karena Efesus 6 ayat 11 sudah mengingatkan kita, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya saudara dapat bertahan untuk melawan tipu muslihatnya iblis. Karena iblis itu kalau menipu tidak main-main. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ya, ayat 16 dan 17. Di sini dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ketika saudara memiliki iman yang tumbuh, ketika saudara terus mengerti dalam firman-Nya, saudara melakukan seperti apa yang saya saksikan tadi, perubahan yang dahsyat kepada saudara itu terjadi, maka engkau akan dikatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara diperlengkapi dalam perbuatan yang baik. Gak usah dengerin omongan orang. Orang mau ngomong apa silakan. Tetapi yang terpenting saudara aman di dalam kasih Bapa. 1 Petrus 2 ayat 2. Hari ini banyak ayatnya ya. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Di sini dituliskannya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi yang terpenting kita harus menjadi bayi-bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir tidak bisa berpikir apa-apa, tidak bisa meminta apa-apa, mintanya cuma mie cucu, dan mie cucu. Mie cucunya itu adalah susu yang murni. Ketika dia sakit dia cuma bisa menangis. Ketika dia haus dia cuma bisa menangis karena dia adalah seorang bayi. Jadilah kita bayi-bayi rohani yang penuh dengan urapan dan kuasa. Karena apa? Karena Roh Kudus mulai menumbuhkan, yaitu buah-buah roh. Dan di sini Bapak ini yang saya saksikan tadi, dengan berjalannya waktu dia Alkitab sudah dia baca setiap hari, dia menyembah Tuhan, dia terus mencari wajah Tuhan, dan dia hidup benar-benar di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Apakah Roh Kudus tidak mau? Ayo kita buka di dalam Galatia. Kita selalu dipimpin dengan Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. No, kalau sudah sampai pada puncaknya ini, yang tadi yang sudah terlewati semuanya, engkau ada di atas. Haleluya. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Di ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi semua keinginan dunia itu sudah lenyap semuanya, sudah tidak terpikirkan lagi. Yang terpikirkan hanyalah apa? Hanyalah buah-buah roh. Buah-buah roh yang memberikan cinta kasih, ada kedamaian, ada kebahagiaan. Galatia 5, 22, 23. Dan perjalanan iman orang itu terus berlanjut, begitu juga dengan perjalanan iman saudara dan saya. Sungguh suatu kehormatan untuk memiliki suatu hubungan yang melaluinya kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ayo kita lihat yuk di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Ayo kita lihat ya.
18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tidak ada hukum yang lain kecuali cinta di dalam Tuhan Yesus. Bertumbuh bersama orang yang pernah menyakitimu, orang yang sudah berbuat jahat denganmu, orang-orang yang tidak baik denganmu, tetapi hari ini suatu perubahan yang dahsyat karena saudara hidup di dalam firman-Nya, karena saudara bergerak di dalam firman-Nya, karena saudara memulai dalam perjalanan yang sukar, dan hari ini perjalananmu sudah sampai pada puncaknya, dan di atas bukit, di puncak yang paling tinggi, engkau bisa memandang kebesaran dan kasih Bapa yang luar biasa. Dan kau melihat ke bawah, wow, sungguh mereka masih kecil-kecil namun indah. Haleluya. Tuhan sungguh baik buat kita semuanya. Keselamatan adalah keajaiban sesaat, tetapi pertumbuhan adalah kerja keras seumur hidup saudara. Tanpa ada air mata, tanpa ada perjuangan, tanpa ada perendaan, tanpa ada air matamu tidak akan terangkai menjadi suatu permata yang indah. Tetapi ketika engkau ada di atas bukit, ketika engkau pada puncaknya, kebahagiaan yang sejati engkau dapat memilikinya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih, kemurahan dan anugerah-Mu. Perjalanan anak-anak-Mu begitu sulit Bapa untuk memasuki di dalam dimensi-dimensi, memasuki satu terobosan kemustahilan ini. Namun hamba percaya ketika mereka melakukan, berjumpa dengan Engkau, rindu dengan Engkau, mengadakan mezbah doa bersama-Mu, mereka menikmati firman-Mu, mereka bersyukur dan berdoa, mereka menanggalkan segala kekerasan hatinya dan kedagingannya, mereka masuk di dalam dimensi keilahian, maka segala kuasa, otoritas, pimpinan kuasa Roh Kudus menyertainya, sehingga Kau mengubahkan mereka bukan menjadi manusia yang lama lagi, tetapi sudah menjadi manusia yang baru, yang penuh dengan kesabaran dan penguasaan diri serta hikmat Tuhan. Maka berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu ini sekaliannya. Hidup mereka dikatakan berbahagia. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Kau memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sampai di ujung langit nanti Bapa, anak-Mu tetap berkata, El Shaddai, Tuhan kekuatanku. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kemenangan yang besar. Biarlah anak-anak-Mu mampu untuk menjaga iman percayanya tanpa tergoyahkan, sekalipun badai dan masalah masih ada. Tetapi mereka akan tetap berjalan bersama dengan Engkau. Seiring berjalannya waktu, terang yang Kau perlihatkan kepada hamba akan dinikmati oleh semua anak-anak-Mu yang taat dan setia di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara semua diberkati. Haleluya. Haleluya. Amin.